Di tengah hiruk-pikuk persiapan KTT perdamaian Sharm el-Sheikh, muncul dua narasi yang kontras dari dua pemimpin global utama. Presiden AS Donald Trump secara tegas menyatakan bahwa perang ini sudah berakhir sebelum ia terbang ke Timur Tengah. Namun, pernyataan optimistis Trump langsung dibalas dengan nada yang lebih hati-hati dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menyatakan, perjuangan ini belum berakhir. Perbedaan pandangan ini terjadi saat negosiator masih berjuang menyelesaikan rincian akhir pertukaran sandera dan tahanan, sebuah langkah yang diharapkan dapat membawa pulang 20 sandera Israel yang masih hidup. Mari kita bedah ketegangan politik ini dan rincian final kesepakatan yang sedang dipertaruhkan. Kontras narasi, Trump versus Netanyahu. Pernyataan Trump di Air Force One pada Minggu 12 Oktober memberikan sinyal kuat bahwa AS melihat kesepakatan tersebut sebagai kesimpulan dari konflik. Trump, perang ini sudah berakhir. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat istimewa. Militer Israel. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mendukung narasi kemenangan, mengklaim bahwa kemenangan telah dicapai melalui kombinasi tekanan militer dan langkah diplomatik. Netanyahu, dalam pidatonya di Yerusalem, Netanyahu mengakui telah mencapai kemenangan luar biasa, tetapi memperingatkan, perjuangan ini belum berakhir. Pesan hati-hati ini menekankan bahwa meskipun sandera pulang, ancaman yang lebih besar mungkin masih ada. Kontras narasi ini mencerminkan perbedaan fokus. Trump berfokus pada hasil diplomatik sebagai pengakhiran perang, sementara Netanyahu harus menyeimbangkan diplomasi dengan tuntutan keamanan jangka panjang. Pertukaran tahanan, rintangan terakhir. Pelaksanaan pertukaran sandera dan tahanan dijadwalkan dimulai pada Senin pagi, tetapi negosiator menghadapi rintangan terakhir yang krusial. Peta jalan Trump, Hamas akan membebaskan seluruh 20 sandera yang masih hidup, total 47 sandera, hidup dan mati, termasuk jenazah tentara yang tewas pada 2014. Balasan Israel, Israel akan membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina. Sekitar 250 diantaranya adalah tahanan keamanan, termasuk yang dihukum karena membunuh warga Israel, dan 1.700 lainnya ditangkap selama perang. Dua sumber Hamas mengatakan bahwa kelompok itu masih bersikeras agar Israel memasukkan 7 pemimpin Palestina senior dalam daftar pembebasan, termasuk setidaknya satu nama yang sebelumnya ditolak oleh Israel. Juru bicara kantor Netanyahu menegaskan tahanan Palestina baru akan dibebaskan setelah Israel menerima konfirmasi bahwa semua sandera yang dijadwalkan dibebaskan sudah melintasi perbatasan dengan aman. Masa depan Gaza, gencatan senjata rapuh. Meskipun pertukaran sandera membawa kelegaan, kerangka kerja pasca perang yang diusulkan Trump menunjukkan bahwa konflik ini jauh dari kata selesai. Penarikan Israel akan melakukan penarikan sebagian pasukan dari Gaza. Pasukan multinasional. Pasukan Israel akan digantikan oleh pasukan multinasional di bawah komando pusat pimpinan AS yang berbasis di Israel. Meskipun ada rencana ini, seorang sumber dekat Komite Negosiasi Hamas menegaskan bahwa kelompok itu tidak akan ikut serta dalam pemerintahan Gaza pasca perang, tetapi juga tidak akan menyerahkan senjatanya. Latar belakang tragedi ini adalah jumlah korban yang mengerikan, lebih dari 67.800 orang tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. KTT Sharm el-Sheikh akan menjadi ujian bagi peta jalan perdamaian Trump. Pertanyaannya, dapatkah gencatan senjata ini benar-benar membawa stabilitas, sementara faksi yang memegang kendali di lapangan menolak untuk menyerahkan kekuasaan dan senjata mereka? Menurut Anda, mengingat Hamas menolak menyerahkan senjata, apakah pernyataan Trump bahwa perang sudah berakhir terlalu prematur dan dapat merusak kredibilitas rencana perdamaian jangka panjang? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar.